Halo Coder, salam vokasi. Selamat datang kembali di seri tutorial HTML dasar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tag HTML, bagaimana cara pembuatannya, strukturnya, dan implementasinya. Bagi yang belum tahu, tag itu apa? Tag adalah kode dalam HTML di mana kita menuliskan tanda kurung siku buka dan diakhiri dengan kurung siku tutup. Nah, tag itu ada yang berpasangan dan ada yang tidak berpasangan. Kalau yang berpasangan pasti ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, bedanya apa? Kalau tag penutup itu pasti di dalamnya ada garis miring. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tag yang dipakai di dalam head dan body. Di dalam head ada beberapa tag yang bisa kita simpan, seperti tag title, di mana yang video kemarin itu judul dari website kita akan tampil di tab browser kita ya. Nah, lalu ada lagi tag style, digunakan untuk menyambungkan HTML dan CSS. Jadi kalau kalian punya file CSS itu mesti disambungin dengan menggunakan tag style di dalam HTML. Nah, dan sama dengan JavaScript juga punya tag yang namanya tag JavaScript, digunakan untuk menyambungkan HTML dengan JavaScript. Lalu ada lagi tag metadata. Nah, ini penting ya untuk mendeskripsikan website kalian. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, tag metadata ini adalah memiliki variabel seperti charset itu untuk encodingnya. Lalu deskripsi itu untuk mendeskripsikan website kita apa. Kemudian ada keywords dan author atau pembuat ya. Itu yang tadi keywords itu untuk search engine, untuk mempermudah search engine ya, untuk mengidentifikasi website kita. Kemudian ada tag di dalam body. Nah, sebetulnya sangat banyak, namun saya kasih sedikit contoh. Untuk teks kita bisa simpan apa yang disebut dengan heading. Heading itu ada 6 level, dimulai dari H1 yang paling besar sampai H6 yang paling kecil. Nah, dan ada juga tag P untuk membuat paragraf, sama seperti yang ada di video yang kemarin. Lalu ada pendukung teks, dimulai dari tag BR yang fungsinya membuat baris baru, HR untuk menambahkan garis horizontal. Lalu untuk memasukkan gambar kalian juga harus menggunakan tag IMG. Lalu kemudian untuk menyimpan hyperlink kalian cukup menggunakan tag A atau anchor. Lalu untuk memuat list kita menggunakan tag UL atau unordered list atau list tidak terurut. Ada OL atau ordered list. Kemudian di dalam UL atau UL itu bisa kita masukin LI atau list item, ataupun bisa DL, definition list. Nah, di dalam body juga kita bisa simpan table. Kita bisa bikin table di situ ya. Form, formulir, input untuk masukan, select untuk memilih misalnya pilihan A, B, C, D, or I atau apalah tuh. Button itu untuk tombol. Script, objek ini berbentuknya objek kayak flash dan lain-lain, serta grouping. Grouping itu kayak div, kayak span, itu maksudnya ke grouping. Nah, setelah itu kita juga bisa menyimpan komentar. Biasanya saya pakai untuk memberitahu bagian apa yang sedang kita buat. Nah, kemudian kita masuk kepada struktur tag. Nah, di sini ada yang namanya name tag, atribut sama dengan nilai. Kita masuk ke contoh aja langsung. Di situ name tagnya atau nama tagnya adalah P. P itu tadi adalah paragraf. Lalu di situ ada color. Nah, color ini atribut, jadi di dalam paragraf kita kasih warna,
Blue itu nilai atau value-nya. Jadi kalau kita artikan di dalam paragraf kita akan memasukkan warna biru. Nah, untuk bisa lihat atribut selengkapnya atau atribut lebih lengkap dari struktur tag ini, kalian bisa kunjungi www.w3school.com/tags. Di situ pasti banyak pembahasan-pembahasannya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalaupun ada pertanyaan, silakan coba diisi di kolom komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you when I see you. Ciao.